Yuk kita masuk dalam 1 Samuel 18 ayat 20 ya. 1 Samuel 18 ayat 20 demikian firman Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 20. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ya, ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Wow, ibu-ibu kalau engkau baca ini, Mikal ini adalah anak raja. Betul? Anak raja Israel, raja pertama, raja yang sangat diberkati Tuhan, betul? Dikatakan dia jatuh cinta kepada Daud. Semua pasti kita bilang beruntung banget di si Daud ya, mimpi apa dia dapat anak raja, betul? Dan bukan dia yang suka dengan anak raja yang cinta mati dengan dia sampai ngomong sama papanya, papa pengen kawin sama Daud, pokoknya mesti kalau nggak mau makan gitu loh. Luar biasa, betul? Jadi artinya Daud mendapatkan cinta yang luar biasa dari Mikal ya. Mungkin kita bilang, wah, berarti Daud ini orang yang paling bahagia, Bu Indria. Mimpi apa dia? Pertanyaan, apakah Daud bahagia? Mari kita lihat. 2 Samuel 6 ayat 20 ya. 2 Samuel 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Waktu itu dia menari-nari untuk Tuhan waktu membawa tabut perjanjian dari Obed-Edom, betul? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Mikal. Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Wah, kok aneh? Kan tadi katanya cinta banget, cinta abis pol. Tapi kita lihat waktu dikatakan Daud pulang dari ibadah, dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dia menari untuk Tuhan dengan semua orang-orang yang ada bersama dengan dia. Istrinya keluar dengan dayang-dayang dan tiba-tiba disemprot suaminya, seorang raja yang bernama Daud. Percuma lo, ngapain lo menelanjangi dirimu sendiri ya. Ini fakta. Ini fakta ya. Nah, kenapa bisa Bu Indri? Kenapa bisa? Karena cinta daripada Mikael ternyata cinta ala kristal. Aku cinta padamu tapi jangan coba-coba kecewakan saya. Halo. Waktu engkau punya cinta seperti ini, satu saat kita akan seperti Mikael, mandul. Kita bilang juga sama kepada Tuhan. Tuhan, aku mau cinta kepadamu. Aku mau mengasihi engkau. Tapi jangan sakiti aku Tuhan. Jangan lukai aku Tuhan. Jangan kecewakan aku Tuhan. Waktu engkau seperti ini bukan cinta yang Tuhan inginkan. Halo. Kalau engkau berharap apapun yang gak boleh menyakiti hatimu. Siapa bilang Yesus kita kurang apa? Dia disakiti, diludahin, ditonjok, ditampar, ditendang, ditelanjangin. Jadi kalau engkau mau ikut Tuhan hanya tergantung gue ikut Tuhan, aku sayang Tuhan, aku melayani Tuhan, tapi aku tidak boleh tersakitin. Dulu saya pernah seperti ini loh. Saya mau jujur. Betul, saya pernah ngomong gini. Karena suami saya dulu agak antik Pak Ari, tahu kan? Jadi saya bilang oke lah, kalau nakal laki-laki itu oke lah. Mabok, berantem, tabrakan, ngebut, betul? Narkoba. Masih bisa diterima. Tapi jangan coba-coba sakiti hatiku masalah perempuan. Siapa kita sampai kita yang menentukan. Gak sampai sebulan Pak Ari selingkuh. Waktu engkau pakai syarat sama Tuhan. Gak bisa. Lihat akhir hidup daripada seorang Mikal yang harusnya hidupnya itu sangat aman. Betul? Coba kita lihat ya. Dia menikah dengan seorang Daud yang akhirnya menjadi raja. Betul? Tapi perhatikan bagaimana akhir hidup daripada Mikal. Coba kita buka yuk. Kita lihat 2 Samuel, dikatakan 2 Samuel, mana di ayatnya? 2 Samuel 6 ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kehilangan semuanya ibu-ibu. Harusnya dia jadi ratu seumur hidup. Harusnya menjadi seorang mama. Enggak jadi mama, bahkan hidupnya digantikan oleh Batseba. Kalau hari-hari ini engkau ikut Tuhan, tapi enggak mau tersakitin, enggak mau terluka. Gak boleh orang nyakitin saya Tuhan. Kalau suami saya nyakitin saya, kalau teman pelayanan menyakiti hati saya, gak mau saya Tuhan. Engkau rugi, mandul secara rohani. Itu cinta yang pertama. Ini cinta ala kristal. Saya gak bawa kristalnya. Takutnya kalau pecah di sini nanti Pak Andi marah sama saya, betul? Seringkali kita cinta ala kristal. Kalau engkau cinta dengan berharap hidupmu harus semuanya seperti yang kau harapkan, engkau akan tidak pernah bisa sampai kepada garis akhir.
Karena ada kalanya orang bisa nyakitin kita, betul? Oh, ada kalanya orang musuh kita dari belakang. Ada kalanya orang bisa menggosip kita. Ada kalanya orang bisa menjelek-jelekkan kita. Kalau depan kita sepertinya baik. Ibu, apa kabar? Di belakang, tahu nggak? Betul, betul? Apalagi perempuan, betul? Wanita itu, aduh, ratu gosip ambil luar biasa, betul? Kalau engkau tidak mau tersakiti, jangan jadi orang Kristen. Karena kalau Yesus saja bisa dilukai, Yesus saja bisa diludahi, Yesus saja bisa dikhianati, apalagi kita. Amin, itu cinta yang pertama. Karena hari ini kita bicara tentang 5 jenis cinta. Yang kedua, cinta yang bagaimana? Nanti kita cek yang mana kita ya. Nah, dikatakan, makanya luar biasa dikatakan di sini. Coba kita lihat, apakah Yesus kita seperti itu? Ya, apakah Yesus kita juga dia marah waktu kita melukai dia? No. Waktu kita menyakiti Tuhan, waktu kita melukai Tuhan, waktu kita mengkhianati Tuhan, Tuhan gak pernah lo marah sama kita. Ingat waktu Tuhan ketemu dengan Petrus. Ibu-ibu tahu ceritanya? Sebelum dia naik ke surga, dia ketemu dengan Petrus. Siapa Petrus? Kalau dia hamba Tuhan yang oke-oke saja, gak ada masalah. Dia orang yang pernah menyakiti Tuhan 3 kali loh. Menyangkal Tuhan 3 kali. Di tempat ini mungkin kita sering menyangkal Tuhan. Saya pernah menyangkal Tuhan 40 tahun. Udah kurang apa lagi, betul? Waktu Tuhan ketemu Petrus, apa Tuhan bilang begini? Kalau gue ingat-ingat ya, begitu teganya lu nyakitin hati gue. Enggak loh. Yesus bilang apa? Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus ngomong, sampai Petrus rasanya mau hancur hati. Aduh, kenapa gak marahin aja Bapak, marahin aja Yesus biar saya tuh blong. Karena Tuhan gak bilang, Petrus kok tega loh, enggak. Dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Sampai terakhir Petrus nangis, dia bilang, kau tahu Tuhan aku mengasihi engkau. Hari ini juga Tuhan mau tanya sama kita, bagaimana dengan kasih kita pada Tuhan? Apakah engkau mau mengasihi Tuhan kalau kita hanya gak terluka saja? Hanya waktu semua oke-oke saja. Itu jenis cinta yang sangat rapuh, kristal. Kapan saja pecah, 0 harganya. Amin. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Cinta yang bagaimana yang kedua, kita lihat ya. Yang kedua cinta yang bagaimana? Mari kita buka Kejadian 29 ayat 20. Pertama tadi cinta dari siapa? Cinta daripada Mikael. Kesannya kayaknya cinta mati. Tapi waktu dia lihat suaminya punya gundik. Karena memang raja pasti banyak gundiknya lah. Karena setiap negara-negara jajahan pasti kirim perempuan. Betul? Apalagi untuk hubungan dagang, masalah ekonomi, keamanan. Memang gundiknya Daud banyak. Salomo aja berapa? 1000, betul? Nah, si Mikael ini gak bisa terima. Gak bisa. Lu boleh raja tapi lu gak boleh sama siapa-siapa. Hanya boleh sama gua. Jangan kawin sama raja dong kalau begitu, betul? Nah, waktu kita selalu pakai syarat ikut Tuhan, engkau akan kecewa satu saat. Tinggal tunggu waktunya kita akan mandul, kehilangan segala-galanya. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua Kejadian. Ya, ini cinta yang kedua. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi 7 tahun itu dianggap seperti berapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Wow, ibu-ibu pasti kita bilang Rahel ini beruntung banget. Dapat suami yang cinta abis. Kerjanya 14 tahun loh ibu-ibu. 14 tahun gak digaji, dipanas matahari. Mungkin makan gak makan, tapi demi cintanya dia bilang gak apa-apa. Seperti berapa hari. Siapa pengen punya suami seperti ini? Ya mau ya, ibu ini juga mau kalau bisa ya. Kalau bisa Pak Ari kerja sama apa bikin yang gimana-gimana demi cinta ya. Tapi kadang-kadang suami kita suruh lompat pagar aja gak mau, betul? Ya, kok ada anjing, betul? Ah gila lu aja lompat, betul? Boro-boro. Tapi Yakub dikatakan, dan Yakub ini bukan orang biasa-biasa loh. Dia ini adalah cucu Bapak Abraham, orang kaya. Udah kaya diberkatin cinta abis kepada Rahel. Harusnya kan hidupnya bahagia, betul? Aman harusnya, betul? Tapi perhatikan, kalau engkau lihat Rahel menyedihkan. Tahu bagaimana dia? Sesudah dia punya anak diberikan oleh Tuhan, Yusuf, dia gak puas. Dia pengen lagi punya anak. Padahal harusnya kita kan bisa bersyukur ya, apapun yang kau adakan. Tapi karena gak pernah puas, dia pengen punya anak. Akhirnya lahir anaknya Benyamin, tapi nyawanya melayang. Ibu-ibu, ada kalanya doamu gak langsung dijawab oleh Tuhan. Jangan seperti Rahel. Rahel bilang begini, Kejadian 30 ayat 1. Coba kita lihat ya. Ini bukan cinta yang sebenarnya. Kalau engkau masih pakai seperti ini. Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub. Cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata pada Yakub, berikanlah padaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Seringkali kadang-kadang kita ikut Tuhan tergantung jawaban doa. Kalau doaku dijawab Tuhan, baru aku sayang sama engkau. Ada kalanya doa kita gak seperti yang kita mau loh jawabannya. Betul? Betul.
Kalau engkau hanya tergantung jawaban doa, pasti jebol. Makanya Rahel akhirnya mati muda. Harusnya kan dia tinggal menikmati, udah punya anak Yusuf, nikmatin dong. Seringkali kadang-kadang depan mata kita sudah Tuhan berikan yang baik, kita sia-siakan. Akhirnya Rahel mati muda. Mana buktinya? Dia mati muda untuk melahirkan anak kedua karena memaksakan kehendak. Oh sorry. Saking semangatnya ya. Mari kita lihat kejadian. Kejadian mana dia? Sebentar. Kejadian 35, coba kita lihat ayat 17 sampai dengan 20. Sedang ia sangat sukar bersalin, ini Rahel. Berkatalah bidan padanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak itu, tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati lalu dikubur di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Tragis gak? Harusnya udah enak dong punya suami yang sayang dengan dia, betul? Kaya raya, dicintai, dan dia udah punya anak Yusuf. Udah ada satu Tuhan kasih. Tapi kita seringkali ngotot dalam doa, gak bisa Tuhan, kurang Tuhan. Tuhan tahu persis kapasitas kita ibu-ibu. Percayalah Tuhan kasih porsi sama kita sesuai dengan maunya kita. Kalau kebanyakan kasih berkat kadang-kadang kita gak benar. Tuhan tahu persis ini untuk anakku si Indri segini. Untuk anakku sekarang Dewi Yanti segini. Tuhan tahu karena dia Bapak kita. Tapi kita gak mau, kita mau lebih. Kita mau lebih, kita mau lebih. Akhirnya mate. Ini cinta yang rapuh yang kedua. Yang cinta memaksakan kehendak. Ibu-ibu jangan paksakan kehendak. Bapak lebih tahu yang terbaik bagi kita. Berani berkata kehendak mulai yang jadi Bapak itu luar biasa. Amin. Halo, dulu saya orangnya memaksakan kehendak. Karena saya anak kesayangan orang tua saya. Manjanya luar biasa. Pokoknya gue mau mesti mau. Sekali pernah gak dikasih oleh orang tua saya. Tahu apa yang terjadi? Saya potong-potong tangan saya. Tapi saya tahu saya juga gak mau mati betul. Motongnya dikit-dikit di sini. Nggak pas di uratnya, jadi masih hidup tapi ada darah dikit-dikit gitu loh. Ya, itu bukan orang yang dewasa. Kalau engkau mau tergantung jawaban doa, nggak seperti itu, ikut Tuhan. Satu lagi kita lihat ya, tadi yang pertama cinta yang kristal, yang kedua cinta yang tergantung sikon, tergantung jawaban doa. Ibu-ibu, kalau engkau ikut Tuhan tergantung jawaban doa, engkau tidak akan bisa bertahan. Tinggal tunggu waktunya mati seperti Rahel. Mati bukan mati fisik, mati rohani. Yang tadi satu mandul, satu mati rohani. Yang ketiga, kalau gitu cinta yang bagaimana Bu Indri? Nah kita lihat yang satu ini. Buka Kejadian 29 ayat 32 sampai dengan 33. Ini orang yang menurut dunia gak diperhitungkan. Ibu-ibu di tempat ini Tuhan gak ngelihat karena engkau cantik, engkau kaya, engkau hebat loh, percayalah. Tapi Tuhan melihat sikap hatimu waktu engkau mau meresponi cinta Tuhan. Perhatikan, Kejadian 29 ayat 32 sampai dengan 33. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka berkata, sungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. 6 anak daripada Lea. Gak pernah dicintain loh. 6 laki-laki. Orang kalau punya anak laki-laki itu udah aman betul. Ya, orang Batak sama orang Chinese sama betul. Kalau Batak udah punya anak laki, wah udah aman gak bakal dicerai nih sama laki gua betul. Karena udah ada penerus daripada suaminya. Betul. Anaknya 6 tapi gak pernah dicintai. Gak pernah dicintai. Pertanyaan, apakah seorang Rahel marah, kecewa, ngamuk, mencabik-cabik rambutnya Yakub, atau mungkin berantem sama Rahel? Jawabannya no. Dia tidak lakukan itu. Mana buktinya? Mari kita lihat ya. Dikatakan dia tidak lakukan itu. Dia tetap mengatakan, bahkan buka Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ini anaknya yang ke-6. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Perhatikan, terakhir dia punya anak namanya Yehuda. Dan Yesus lahir dari Yehuda. Apa artinya? Waktu engkau mencintai Tuhan tanpa syarat, engkau bisa bersyukur apapun keberadaanmu. Gak dicintai, gak dihargai, gak dipedulikan, gak ada perubahan dalam hidupmu. Tetap katakan, aku tetap bersyukur Tuhan. Itu Lea. Dan akhirnya nama Lea gak masuk, tapi nama anaknya masuk. Matius 1 buka yuk, mari kita lihat.
Matius 1 ayat 1 sampai dengan 2. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nama Ruben gak masuk, nama Simeon gak masuk, nama Yusuf gak masuk, nama Yehuda masuk. Tahu kenapa ibu-ibu? Karena seorang mama yang punya cinta tanpa syarat kepada Tuhan. Diam semua di sini. Waktu engkau masih cinta gaya Rahel, tergantung jawab doa, baru engkau katakan aku mau melayani engkau Tuhan. Atau engkau cinta gaya siapa? Atau cinta gaya pertama siapa? Mikael, betul. Saya ikut engkau Tuhan, tapi aku gak boleh disakitin. Aku ini soalnya anak spesial Tuhan. Saya itu orang yang beda. Saya itu baik sama orang baik, tapi saya gak bisa baik sama orang gak baik sama saya. Kata Tuhan. Tapi Rahel, Lea, walaupun suaminya gak pernah cinta sedikit pun sama dia. Pertama punya anak Ruben gak dicintai. Punya anak yang kedua gak dicintai. Ketiga, keempat, kelima. Terakhir yang keenam dia katakan aku bersyukur kepada Tuhan. Dan nama daripada keturunan Lea masuk silsilah nenek moyang Yesus. Ini orang yang finishing well. Mau ikut Tuhan sampai akhir. Jangan jadi model cinta Rahel. Kalau aku dijawab doaku, baru aku mau. Kalau enggak dijawab, aku mati. Jangan ancam Tuhan. Kalau engkau ancam Tuhan, tidak akan pernah terjadi hal yang luar biasa. Mati secara rohani. Yang kedua dikatakan tadi, jangan bilang aku gak boleh terluka. Kita bisa terluka semua. Yang melukai kita orang paling dekat sama kita loh. Bisa suami yang paling kita cintai, anak yang paling kita harapkan. Itu bisa orang tua yang paling kita hormati pun bisa. Teman pelayanan yang sangat kita sanjung pun bisa menembak dari belakang. Itu 3 cinta tadi. Pertama cinta kristal, yang kedua cinta apa? Cinta syarat, yang ketiga cinta yang tanpa syarat. Mungkin kita bilang apalagi 2 lagi Bu Indri. Nah ternyata 2 lagi ada. Ternyata di akhir zaman ini udah ada gila-gilanya. Kenapa? Orang bukan cinta antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Ada 2 cinta lagi yang beda. Ini bukan ke manusia. Hah? Ke siapa Bu Indri? Mari kita lihat yang keempat. Yuk. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wah. Cinta uang, bukan cinta kristal, bukan cinta syarat, tapi cinta uang. Halo, dari mana ketahui orang yang cinta uang? Gampang, pelit. Udah itu aja. Kalau engkau pelit, engkau cinta uang. Hah? SSM, setiap minggu kedua kita ada baksos loh. Kita mau jadi berkat. Karena new color SSM nggak mau hanya cuma datang, duduk, mendengar, pulang. Habis itu makan bakso di bawah. Nggak, kita mau untuk kita belajar membuktikan saya nggak cinta uang Tuhan. Nggak harus mesti banyak, seberapapun yang Tuhan ingatkan kita. Teman-teman kita banyak yang membutuhkan. Nggak kebetulan kalau lihat ada depanmu ada para orang-orang yang marginal, orang-orang yang susah, orang-orang handicap. Terus mau diapain? Kayak murid-murid, suruh mereka pulang Tuhan. Suruh mereka pulang, gak cukup ada di sini makanan. Kata Tuhan apa? Kamu harus memberi mereka makan. Orang pelit itu cinta uang. Amin. Halo. Ayo, jangan sampai cinta uang. Karena dikatakan cinta uang akan urusannya panjang. Mana buktinya? Ayo kita lihat. Ya ini Tuhan Yesus yang ngomong loh, bukan saya. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Jadi tadi cinta kristal, cinta pakai syarat, cinta yang tidak pakai syarat. Yang keempat cinta uang. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu, ini kata si orang kaya yang punya segalanya. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ini ciri khas orang yang cinta uang. Semua hanya untuk dia. Perhatikan apa kata Yesus. Tapi firman Allah padanya. Hei engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan tadi untuk siapa itu nantinya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jelas. Ibu-ibu mau cinta uang? Nanti malam diambil Tuhan loh. Ayo belajar kita. Satu lagi cinta apa? Ada tuh lagi. Selain uang, cinta apa?
cinta diri sendiri. Selfish, cinta diri sendiri. Orang yang cinta diri sendiri itu semua hanya senternya ke dirinya. Tahu apa ciri khasnya? Gak bahagia karena gak punya teman. Sakit-sakit sendiri, tua-tua sendiri, mati-mati sendiri. Ibu-ibu, hati-hati, gak ada gunanya kau punya segala sesuatu, tapi waktu engkau sakit, waktu engkau sedih, gak ada punya sahabat, gak ada punya teman, karena egonya yang dia cintain. Hari ini mari, cinta yang mana engkau punya? Ini apa? Duit Bu Indri. Duit Ibu Indri, siapa yang mau? Semua mau betul. Semua mau betul. Banyak banget. Banyak banget ini. Tapi ini gak ada artinya kalau buat orang yang betul-betul mencintai Tuhan. Tahu kenapa? Karena ini hanya uang monopoli. Gak ada artinya. Kalau engkau hanya kita mati gak akan bisa bawa itu ke surga. Percayalah. Tapi kalau engkau invest untuk kemuliaan Tuhan, itu luar biasa.